HKBP Aikanopan untuk mengadakan ibadah bersama dengan anak-anak sekolah minggu HKBP Aikanopan. Selamat datang dan selamat bergabung di acara ibadah minggu kali ini. Walaupun kita tidak dapat bertemu, namun kita dipertemukan dalam ibadah daring ini. Bu Freti, kira-kira bagaimana suasana hatinya hari ini ya? Puji Tuhan, luar biasa Bu. Luar biasa, karena apa? Karena ini adalah harinya Tuhan, hari Minggu, hari kita untuk memuji Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mau memuji nama Tuhan. Kami undang anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan 3 buah judul lagu. Yang pertama adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang kedua adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Dan yang ketiga adalah Yesus Kekasih Jiwaku. Mari bangkit berdiri. Nama
dulu. Tanganku ada 2. Bekerja sama untuk melakukan ibadah baring pada saat ini. Bapa yang baik, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami dan juga anak-anak kami ya Bapa. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan kepada mereka agar mereka senantiasa bisa memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami pada saat ini. Biarlah nama-Mu saja yang kami permuliakan dalam ibadah ini ya Bapa. Dan juga para guru sekolah minggu ya Bapa, berilah kepada kami kebijaksanaan agar kami lebih bijaksana lagi untuk melayani anak-anak sekolah minggu yang lebih baik lagi, agar anak-anak kami lebih percaya kepadamu dan mendekatkan diri hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang hadir dalam ibadah kami, hanya Engkaulah yang kami permuliakan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita kembali memuji Tuhan dengan satu buah lagu, Berani Tampil Beda. Sekarang mari kita dengarkan ayat hafalan dari Horong Kecil. Nama saya Angelina, saya Bortorus. Nama saya Elia, saya Bortorus. Kami dari WIK Papua
Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Nama saya Stefanus Magayan, umur 6 tahun dari Galabime. Saya akan menjawabkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Shalom teman-teman. Nama saya Masih Sari Tonang. Nama adik saya Alina Tonang. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Shalom, nama saya Niklas Darus dari Kampung Porli. Saya akan mengucapkan ayat hafalan Amsal 3 ayat 5. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Nama saya William, saya tinggal Jonas ayat 4. Ayat apa minggu ini Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Shalom, nama saya Noah Sipautar. Nama saya Mor Sipautar. Kami dari WIK Wonosari 4. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nama saya Nathan Simbolon. Nama saya Tiar Simbolon. Nama Lupe Simbolon. Ayat hafalan kami Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Shalom, nama saya Evangelina dan Fatsi Tanggam, orang kecil dari WIK Membang Muda. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Shalom Amang Inang, nama saya Fania, saya orang kecil dan saya dari WIK Alabdame. Saya Palenje Iren Panjaitan dan saya orang kecil dan saya dari WIK Alabdame. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Makasih Inang. Salam, Ibu Guru, Bapak Guru, dan teman-teman semua. Nama saya Hara, umur saya 4 tahun. Saya tinggal di WIK Alabdame. Saya mau mengucapkan ayat hafalan minggu ini. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Shalom. Nah, sekarang kita dengarkan ayat hafalan dari Orang Besar. Nama saya Tigor Jana Sependina, Pangabean kelas 4 SD dari WIK Alabdame. Nama saya Nafita Winda, baru Pangabean kelas 4 SD dari WIK Alabdame. Kami akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Shalom Minang, shalom untuk kita semua. Saya Emeraldina Simaya Manihuruk. Saya Gracia Florencia Natania Manihuruk. Kami akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Shalom, nama saya Messi Sitorus dari WIK Kampung Pori. Saya akan mengucapkan ayat hafalan Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Shalom Mamang Inang, nama saya Semua Putra Panjaitan, saya kelas 6, saya dari Horong Besar, dan saya dari W Alap Dame. Ayat hafal minggu ini tertulis dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dengan segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Salam Amangina, nama saya Atmaja Wijaya Sitorus, Horong Besar dari WIP Alap Dame. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Itu tadi dia ayat hafalan dari Horong Besar dan Horong Kecil. Nah, Bu, untuk hafalan minggu depan dari mana, Bu? Oke. Nah, pengumuman hari ini untuk ayat hafalan Horong Kecil tertulis dari Matius 26 ayat 41a. Matius 26 ayat 41a yang berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sampai di situ batasnya. Nah, untuk Horong Besar, Matius 26 ayat 41 keseluruhannya. Demikian pengumuman mengenai ayat hafalan. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu
di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarmu? Doa Amang, kiranya adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan dalam kondisi sehat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Pada saat ini kita akan mempelajari daripada firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini yang akan kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-46. Agar adik-adik dapat memahami apa yang dimintakan daripada nas ini, silakan mengikuti video berikut ini, yaitu yang dikisahkan dalam komik Alkitab. Selamat menyaksikan. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih, karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati di salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Nah, bagaimana adik-adik sekalian? Sudah dapat memahami apa yang dikisahkan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46? Saya rasa Amang tidak akan ulang lagi apa yang dibicarakan di situ, apa yang sudah dikisahkan di situ. Pengantar dalam video tadi sudah cukup jelas bagi adik-adik. Sekarang kita mau ambil pelajaran dari yang dikisahkan dari renungan kita pada hari ini, ditambah lagi dengan keterangan Alkitab melalui komik tadi. Adik-adik sekalian, yang pertama,
melalui ibadah kita ini, melalui renungan kita ini, adik-adik sekalian diajak kembali untuk selalu rajin mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, dan salah satunya itu adalah pada saat ini untuk tidak lupa berdoa. Ya, berdoa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Jangan mengaku orang Kristen, jangan mengaku pengikut Yesus Kristus kalau dia lupa berdoa. Yesus mengajarkan daripada nas ini untuk kita selalu memiliki waktu untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, menyampaikan apa yang menjadi beban kita, untuk melepaskan itu dan menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan salah satunya cara itu adalah dengan berdoa. Adik-adik rajin gak berdoa? Berapa kali satu hari kalian berdoa? Ya, mungkin ada yang 3, karena dia ketika dia makan, dia berdoa. Ketika dia juga mau tidur, dia juga berdoa. Ketika dia mau, ya setelah bangun pagi, dia juga berdoa. Karena itu adik-adik yang tahu berapa kali dalam satu hari ini adik-adik sekalian itu melakukan doanya. Karena itu melalui nas ini adik-adik disapas kembali sekarang untuk rajin berdoa. Karena ada tertulis dalam kitab Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi segala sesuatu boleh disampaikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi permintaanmu, sampaikanlah itu melalui doa. Dan ini pelajaran yang pertama yang harus kita hidupi dalam minggu ini. Kembali rajin berdoa. Gunakan waktunya juga untuk berdoa. Jangan habis main gadget saja, main handphone saja, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ingatlah juga untuk menyampaikan hidupmu, menyampaikan dirimu kepada Tuhan melalui berdoa. Pesan yang kedua dari nas ini adik-adik sekalian, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya yang 3 yang diminta berjaga-jaga, tetapi mereka tertidur. Jadi panggilan kepada adik-adik sekarang, pesan kepada adik-adik sekarang adalah bagaimana kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya ada kewaspadaan adik-adik. Jadi tidak terlena dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Tidak terlena dia melakukan segala aktivitasnya. Berjaga-jaga juga. Ya, ketika menjalani kehidupan sekarang, adik-adik itu melakukan segala sesuatunya di rumah saja. Ya, jangan terlena. Gunakan waktumu dengan baik. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Jikalau ketika kalian melakukan sekolah itu melalui virtual atau daring, atau tugas-tugasnya itu disampaikan melalui WA group, jangan tunggu hari esok untuk mengerjakan PR-nya, kerjakan sekarang juga. Ketika gurunya di sekolah memerintahkan atau mengatakan untuk mengerjakan pekerjaan di rumah, ya dikerjakan. Jangan terlena, berjaga-jaga. Itu artinya kalian sudah menghidupi hidup yang berjaga-jaga, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, melakukan apa yang bisa kalian lakukan. Inilah pesan Yesus kepada murid-muridnya, dan pesan Yesus juga kepada adik-adik sekalian. Berjaga-jagalah, gunakan waktumu dengan baik, lakukan dan isi harimu setiap harinya itu dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir adik-adik sekalian, yang ketiga, pesan daripada nas ini kepada kalian adalah menyadari bahwa Allah itu memiliki kekuasaan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Pesan ini sampai juga kepada kita ketika Yesus itu berdoa. Dia terbeban, dia sangat terbeban karena sebentar lagi dia akan memasuki minggu-minggu penderitaan atau passion. Ini adalah doa di Taman Getsemani.
Dan kita tahu ketika Yesus itu selesai melakukan doanya, dia akan masuk pada sebuah peristiwa-peristiwa penderitaan yang disebut dengan passion atau sebelum dia disalibkan. Ada perkataan Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kita, "Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu." Ketika kita menyampaikan itu, berarti kita mempersilahkan Allah itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, ketika kalian juga melakukan doa atau menyampaikan doa, punya keinginan, punya kerinduan, ya ada yang kalian cita-citakan, ketika kalian menyampaikan itu kepada Tuhan, ya tutuplah perkataan doa itu dengan "jadilah kehendak-Mu." Karena memang adik-adik, dalam kehidupan kita ini tidak selalu apa yang menjadi kehendak kita menjadi sebuah kenyataan. Kita harus persilahkan bahwa kehendak Tuhanlah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam doa kita juga jangan memaksa-maksa, maunya seperti ini Tuhan, maunya seperti ini Tuhan. Bukan maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Jadi karena itu adik-adik, pesan ketiga ini, jalanilah apa maunya Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Maunya Tuhan adik-adik menjadi anak-anak yang baik. Maunya Tuhan adik-adik menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua. Maunya Tuhan adik-adik itu menjadi anak-anak yang rajin melakukan segala pekerjaan dan tugas-tugasnya. Maunya Tuhan adik-adik itu pintar dan bijaksana melakukan segala pekerjaannya, memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kalian. Karena itu lakukanlah apa yang maunya Tuhan, bukan maunya kita. Maunya kita ada di bawah maunya Tuhan. Itu makanya dikatakan, jadilah kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian, dimampukan dan diberikan pengertian, dan Roh Kudus menyertai kalian keseluruhannya di dalam melaksanakan apa yang menjadi pesan dari nas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Kanopan yang hingga pada saat ini masih melakukan ibadah itu dari rumah melalui jaringan atau kanal YouTube dari gereja HKBP Kanopan. Walaupun demikian ya Tuhan, ini tidak mengurangi semangat mereka, kerajinan mereka, dan ketulusan hati mereka untuk menjalankan daripada firman-Mu. Dan kami sudah dengar-dengaran daripada firman-Mu, dan kami sudah belajar daripada firman. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam hati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube ini. Kiranya mereka juga dimampukan menjalankan apa yang menjadi pesan dari nas hari ini. Ingatkan kepada mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu melalui Roh Kudus-Mu, untuk setiap saat untuk disiplin melaksanakan atau melakukan doa. Sebelum mereka melakukan segala aktivitasnya, biarlah mereka menyerahkannya terlebih dahulu melalui doa mereka. Pesan yang kedua, mereka juga mampu untuk berjaga-jaga, tidak terlena dengan kondisi apapun yang terjadi pada saat ini. Dan yang ketiga, mereka juga dimintakan menjadi anak-anak yang berserah diri, yang seturut daripada kehendak Tuhan. Berikan kesehatan kepada keseluruhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, jauhkan daripada sakit penyakit, terlebih kondisi kami masih dalam wabah COVID-19. Engkau berikan ya Tuhan kesehatan yang utuh di dalam kehidupan mereka. Jauhkan ya Tuhan dari mara bahaya. Kiranya damai sejahtera dan penyertaan Tuhan menyertai mereka. Demikian juga para orang tua, mereka juga mampu untuk membimbing anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam jalan kebenaran-Mu.
Terpuji, termuliakan Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 4. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari secara bersama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.